Oke, kembali lagi sama gua si Kerempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih tahu sebuah tips ya mengenai beberapa setting yang harus kalian atur pada saat udah menginstal iOS terbaru, yaitu iOS 18. Hal ini perlu kalian lakukan karena setiap update major iOS itu biasanya beberapa pengaturan ada yang diubah ya atau dimodifikasi. Dan di video kali ini gua udah rangkum 10 setting yang perlu kalian atur pada saat sudah menginstal iOS 18. Jadi apa aja itu? Langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama kita pergi ke setting kamera ya. Kita scroll ke bawah, pilih yang kamera di sini. Lalu kita pilih yang record sound di sini, ada stereo, mono dan juga allow audio playback ya. Jadi yang fitur barunya adalah yang paling bawah ini. Jadi di sini sekarang kalian bisa mengenable atau disable untuk allow audio playbacknya. Fungsinya itu pada saat kalian play music terus buka aplikasi kamera, biasanya kan musiknya langsung berhenti tuh, kayak kejeda gitu. Nah sekarang dengan adanya fitur ini, kalau misalnya kalian enable kan, nanti pada saat kalian play music terus buka aplikasi kamera itu nggak akan terjeda ataupun terhenti. Gua nggak bisa langsung praktekin karena memang nantinya beresiko copyright ya untuk musiknya. Jadi kalian langsung praktekin aja, itu pastinya berfungsi. Masih berkaitan dengan kamera, jadi kalian tuh sekarang udah diberikan icon untuk menjeda recording video. Jadi pada saat kita buka aplikasi kamera di sini, terus kita record video kayak gini. Nah di bagian sampingnya sekarang udah ada icon ya untuk ngejeda videonya atau nge-pause gitu. Maka dia akan terhenti dan ada keterangan pause di situ di bagian atas. Dan untuk timernya dia terjeda juga di 5 detik dan berwarnanya tuh abu-abu kelap-kelip gitu. Yang mana sebelumnya kalau kita resume lagi di sini, dia akan berwarna merah dan angkanya akan berjalan terus sesuai dengan durasi video. Jadi kita bisa pause di sini, bisa play lagi di bagian sini. Kalau ini untuk menghentikan ya. Selanjutnya kita pergi ke bagian setting lagi. Kita pilih baterai di sini, lalu pilih yang charging. Nah sekarang tuh Apple sudah kasih charging limit yang lebih bervariasi ya. Karena memang sebelumnya itu kan cuma 80% aja tuh untuk baterai charging limitnya. Sekarang tuh Apple tambahin 85%, 90%, 95% sampai 100%. Jadi jedanya tuh setiap 5% ya, 80 kali 85 sampai 95 ke 100. Dan di sini kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Kalian bisa atur ke 95, tinggal geser aja gini nih ya. Nah kalian tinggal geser gini aja, tinggal tentuin charging limitnya di angka berapa. Beberapa orang memang mengatakan charging limit ini bisa dimanfaatkan untuk menghemat baterai health ya. Tapi untuk gue pribadi kayaknya ini sama aja sih, nggak akan berpengaruh juga. Gunanya tuh lebih ke arah iPhone kalian biar nggak gampang panas ya paling. Karena memang dari 80 ke 100% itu kan butuh waktu yang lebih lama untuk proses charge-nya dibanding dari 0 sampai 80. Jadi kemungkinan besar semakin lama di charge device-nya ya udah pasti HP-nya lebih cepat panas juga. Jadi berapapun charging limit yang kalian gunakan, untuk gue pribadi itu nggak akan ngaruh ya ke kesehatan baterai health kalian. Kemudian di sini kita juga udah dikasih fitur yang sangat keren apabila sudah stabil untuk penggunanya nanti, yaitu eye tracking. Kalian bisa pergi aja ke setting, lalu pilih yang accessibility di sini, pilih yang eye tracking di bagian sini. Tinggal kalian on kan. Ini kalau misalnya kalian mau aktifin fitur ini ya, tapi untuk gua pribadi sih gua saranin untuk menonaktifkan aja fiturnya. Yang pertama karena memang dia belum stabil, jadi penggunanya tuh nggak akan maksimal sesuai dengan yang kalian harapkan. Yang kedua penggunanya tuh membutuhkan daya CPU yang besar ya, jadi tentu berimpact juga ke baterai iPhone kalian, pastinya akan lebih boros. Kalau kalian mau coba sekali sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk penggunaan jangka panjang saran gua mending nggak usah deh, karena ini nggak worth it banget. Jadi untuk eye tracking ini lebih baik kita off kan aja. Lanjut ke bagian setting, lalu pilih yang general. Kita scroll ke bawah, pilih yang keyboard di sini. Nah, di sini ada namanya show math result. Jadi ini fungsinya tuh untuk menampilkan hasil matematika atau perhitungan gitu. Saat kalian mengetikkan perhitungan apapun itu dengan rumus dimanapun kalian ngetiknya, itu Apple udah kasih kalkulat yang sangat bagus dan akurat. Contoh yang paling simpelnya tuh di aplikasi Notes ya, yang mana kita bisa hitung penjumlahan, pengurangan ataupun yang lainnya hanya dengan mengetikkan angkanya aja. Dia akan langsung menemukan hasilnya secara real time. Nah itu bisa kalian lakukan juga nggak cuma di Notes. Selagi ada papan ketiknya, di situ Apple bakalan kasih fitur yang sama di dalamnya. Jadi saran gue kalian bisa enablekan aja fitur ini. Apple sekarang sudah mulai menambahkan banyak pengaturan privacy ya untuk kontak yang udah disimpan di iPhone kita. Caranya kita tinggal pergi aja ke bagian setting, lalu pilih yang privacy and security di sini, lalu pilih yang bagian kontak. Nah, di sini kan ada beberapa aplikasi pihak ketiga yang udah memiliki akses kontak kalian, dan keterangannya pun di sini beda-beda ya. Ada yang full access, ada yang non, dan kalau misalnya kita buka di sini, itu ada bagian yang limited access juga. Kalian bisa pilih non kalau memang nggak memperbolehkan untuk akses kontak di aplikasi ini. Pilih full access kalau misalnya memperbolehkan secara menyeluruh, atau pilih limited access yang mana itu kalian bisa pilih kontak-kontak tertentu yang mau kalian akses ke aplikasi yang sudah ditentukan. Intinya Apple kasih tambahan privacy di aplikasi kontak ini, jadi silahkan kalian manfaatkan dengan cara atur setting privasinya di sini. Selanjutnya di bagian Safari, kita ke setting, pergi ke apps, pilih Safari, scroll ke bawah, cari Safari.
Nah, di sini ada bagian highlight ya, kalian bisa enable aja. Fungsinya itu pada saat kalian membaca artikel tertentu, nanti di bagian atasnya itu akan ada highlight atau sorotan dari artikel tersebut. Jadi simpelnya kalian nggak perlu baca sampai habis pun itu udah bisa ya, udah dibuatin rangkuman kecilnya berupa highlight di awal artikel tadi. Untuk gue ini lumayan membantu, jadi saran gue kalian enablekan aja. Lanjut untuk vibration, kalian bisa pergi ke setting, lalu pilih yang sound and haptic. Scroll ke bagian bawah, kita pilih yang bagian keyboard feedback di sini. Nah, saran gue kalau misalnya kalian nggak memerlukan banget untuk feedback dari keyboard ini, mending di disable aja ya dua-duanya. Karena memang salah satu efeknya tuh bikin baterai lebih boros. Kemudian di bagian haptiknya sini, Apple juga kasih opsi baru ya untuk haptiknya. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Bisa pilih yang play in silent mode, itu misalnya kalian mau aktifin pada saat kondisi silent mode, atau pilih yang non aktifin pada saat silent mode, atau juga bisa pilih yang never play atau tidak diaktifkan sama sekali. Tinggal sesuaikan aja penggunaan kalian seperti apa. Pengaturan lainnya yang gak kalah penting apalagi kalau berkaitan dengan performa dan juga baterai, yaitu ada pada background app refresh ya. Kita pergi ke bagian setting, lalu pilih general, scroll ke bawah, pilih yang background app refresh di sini. Nah, di sini kalian bisa pilih aplikasi mana aja yang mau di refresh background pada saat kalian gunakan kembali, dan dimatikan pada saat sekiranya nggak perlu di refresh. Karena itu cukup berpengaruh ke kinerja dan daya tahan baterai iPhone kalian. Terakhir, kita memiliki aplikasi baru bernama Password, dan ada pengaturan yang cukup penting di sini. Di bagian setting, lalu pilih apps paling bawah, kita pilih ke password sini. Nah, di sini ada tambahan fitur detect compromise password ya. Jadi kalian bisa enablekan aja. Di sini tuh Apple nanti bakal memonitor status password dari setiap aplikasi yang kalian gunakan. Jadi password apapun yang kalian simpan ke dalam aplikasi nantinya, jika ada penyusup atau dalam kata lain berpotensi kena hack, maka dia akan kasih peringatan gitu ke penggunanya dalam bentuk notifikasi. Jadi pastikan ini diaktifkan aja. Ya, itu dia 10 setting yang harus kalian perhatikan saat pertama kali install iOS 18. Kalian bisa terapkan kalau dirasa semua tips yang gue berikan tadi berguna untuk penggunaan iPhone kalian sehari-hari, karena menurut gue itu cukup berpengaruh ke kinerja dan juga daya tahan baterai iPhone kalian. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.